Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dedi Ansyah, mahasiswa program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait tugas pedagogi olahraga dengan judul Analisis Penerapan Olahraga secara Pedagogi di Masa Pandemi Corona atau bisa kita sebut dengan COVID-19 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Busril MPD dan Dr. Damra MPD. Pada tugas kali ini kita ada 4 pembahasan. Yang pertama kita akan masuk ke permasalahan. Yang kedua kita akan masuk ke pembahasan atau ke inti. Yang ketiga kita akan masuk ke alternatif pemecahan masalah. Yang keempat kesimpulan dan saran. Ya, kita masuk ke permasalahan. Yang pertama permasalahannya yaitu tidak semua siswa memiliki fasilitas media belajar seperti komputer, laptop, atau HP Android. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki akses internet. Yang kita artikan di sini tidak mempunyai paket data. Yang ketiga, tidak dipungkiri bahwa terdapat juga guru olahraga atau guru penjas yang tidak mampu memanfaatkan media mengajar elektronik dengan baik. Permasalahan keempat, yaitu guru penjas juga kebingungan dalam memilih dan memanfaatkan platform teknologi atau online learning. Masa pandemi COVID-19, itu salah satu penyakit yang sedang mewabah saat ini adalah coronavirus atau yang sering disebut virus corona. Serangan coronavirus COVID-19 membawa dampak yang signifikan pada semua sendi kehidupan manusia, terkhususnya pendidikan formal. Pendidikan formal ini Bapak Ibu bisa kita sebut sebagai sekolah PAUD atau TK, terus naik ke jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, dan jenjang SMK. Atau di dalam Kementerian Agama bisa kita sebut juga yaitu MI untuk SD, MTSN untuk SMP, dan MA untuk SMA. Pembelajaran yang selama ini dilaksanakan dengan tatap muka, secara tiba-tiba harus dilaksanakan secara daring. Selain kendala terhadap akses internet, sejumlah mata pelajaran yang berbasis praktik seperti IPA dan mata pelajaran berbasis aktivitas fisik seperti PJOK juga mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring. Ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui untuk pembelajaran PJOK, itu kita sangat membutuhkan untuk melakukan siswa-siswi kita aktivitas fisik. Nah, dengan adanya COVID-19 ini itu terjadilah sebuah permasalahan dan beberapa yang harus kita analisis untuk pembelajaran PJOK kita di sekolah. Ya, kita masuk ke penerapan olahraga secara pedagogi di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui dari yang kita jelaskan sebelumnya tadi, yaitu beberapa untuk guru PJOK itu terdapat masalah pada saat siswa-siswi itu belajar di rumah atau daring. Yang mana kita ketahui selama ini namanya pembelajaran PJOK itu kita lakukan langsung tatap muka dan melihat anak, terus menilai anak, menegur gerakan-gerakan anak yang salah secara langsung. Dan juga kita bisa langsung mengontrol anak dalam melakukan aktivitas fisik yang baik dan benar. Nah, sekarang ini dengan adanya COVID-19, nah itu kita para guru PJOK perlu strategi-strategi untuk memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita secara daring. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi pedagogi ialah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, mengelola, melaksanakan, mengerjakan. Ya. Jadi kita dituntut mempunyai kemampuan pembelajaran peserta didik. Jadi di sini tidak dijelaskan mau peserta didik itu kita
langsung tatap muka atau melalui daring. Jadi di sini di dalam undang-undang bahwa pedagogi itu kompetensinya ialah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua, menurut Hilmi halaman 27 tahun 2017 menjelaskan kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran siswa yang mencakup pelaksanaan pembelajaran, pemahaman terhadap siswa, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan beragam potensi yang dimilikinya. Jadi di sini jelas bahwa kompetensi pedagogi itu sangat perlu dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Karena khusus pendidik haruslah mampu memiliki kompetensi dengan maksimal agar dapat tercapai tujuan pembelajaran yang baik. Apalagi di masa pandemi ini memanfaatkan teknologi sebagai sarana dalam pembelajaran daring. Jadi di sini guru PJOK itu sangat dituntut mempunyai kompetensi pedagogi yang baik. Apalagi pada saat masa pandemi yang kita rasakan sekarang ini. Jadi kita dituntut mempunyai inovasi-inovasi dalam pembelajaran PJOK untuk memberikan materi pembelajaran kepada anak agar pembelajaran itu tersampaikan dan anak itu melakukan hal-hal tugas yang guru berikan. Ya, kita masuk ke alternatif pemecahan masalah. Yang pertama yaitu sangat perlu dilakukan pelatihan terkait penggunaan media belajar secara digital kepada guru dan murid. Dengan keadaan seperti ini, itu sangat diperlukan untuk melakukan pelatihan-pelatihan, baik pada guru dan murid. Di sini bahwa guru PJOK itu bekerja sama dengan instansi di mana sekolah mereka mengajar untuk melakukan pelatihan-pelatihan tersebut agar kiranya nanti pembelajaran berjalan dengan baik. Yang kedua, para pelaku instansi pendidikan diharapkan memiliki alat elektronik minimal HP Android. Nah, kita ketahui sekarang sudah masuk ke era 4.0, kita sangat dituntut untuk bisa menggunakan masalah atau alat-alat teknologi. Setidaknya HP Android. Yang ketiga, guru PJOK perlu kiranya menentukan media apa yang harus dipakai untuk pembelajaran penjas agar KBM berjalan lancar. Jadi di sini yang dimaksudkan medianya yaitu, jadi sekarang banyak media-media pembelajaran yang dipakai di dalam pembelajaran pada masa COVID ini. Ya, mungkin bisa kita gunakan yaitu WA, ada terus satu lagi kita ada Google Form atau Classroom. Terus ada lagi di salah satu sekolah itu kita bisa menggunakan e-learning untuk pembelajaran kepada siswa-siswi kita. Dan di situ guru PJOK dituntut untuk bisa mengakses media apa yang harus mereka gunakan kepada siswa-siswinya nanti. Yang keempat, diharapkan kepada pihak sekolah memberikan bantuan terkhususnya siswa-siswi berupa kuota agar pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi di sini pemecahan masalahnya yaitu kepada pihak sekolah juga mendistribusikan bantuan kepada siswa-siswi itu berupa kuota. Yang di mana kuota tersebut harus digunakan untuk dalam proses belajar mengajar siswa-siswinya. Yang kelima yaitu kita masuk ke pemberian tugas kepada siswa-siswi diharapkan tidak terlalu banyak, terkhususnya untuk tingkat sekolah dasar. Ya, di sini untuk guru PJOK tingkat sekolah dasar itu untuk mengasih tugas diharapkan pada poin-poin yang penting saja. Ya, jangan sampai nanti di rumah karena bukan kita yang langsung mengontrol, yang ditakutkan nanti orang tua wali murid mempunyai kesibukan lain-lain, diharapkan tugas-tugas yang diberikan yaitu yang mampu dikerjakan oleh siswa-siswi di rumah. Ya, tanpa harus
orang tua itu mengontrol langsung. Ya, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Coronavirus 19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, pendidikan pada abad 21 atau disebut juga dengan revolusi industri 4.0, di mana pendidikan dihubungkan dengan digital system yang mana para pendidik maupun peserta didik mampu dengan cepat beradaptasi dengan perubahan sistem yang ada, yaitu industri revolusi 4.0. Jadi 4.0 ini dimaksudkan yaitu cara menggunakan teknologi, Bapak Ibu. Saran, guru PJOK diharuskan mengerti pembelajaran terkait teknologi. Jadi sekarang Bapak Ibu kita dituntut untuk bisa selain memberikan aktivitas fisik secara langsung, kita juga harus mengerti teknologi ya, untuk pembelajaran kita ke depan kepada siswa-siswi, apalagi sekarang ini habis virus corona yang kita jalani. Yang kedua, guru PJOK sudah bisa menentukan media pembelajaran daring yang sesuai. Terus PJOK guru di sini dituntut sudah bisa menentukan apakah itu memakai classroom, apakah itu memakai e-learning, apakah itu menggunakan WA untuk pembelajaran. Yang ketiga, pada saat memberikan materi terkhususnya praktek, guru PJOK bisa memberikan contoh video yang mana pemerannya adalah diri sendiri. Ya, di sini dijelaskan kalau bisa terkhususnya untuk materi praktek, setidaknya salah 1, 2, 3 itu guru PJOK yang memberikan contoh langsung video, gerakan, yang untuk kita berikan materi kepada siswa-siswi, yaitu kita sendiri pemerannya. Nah, boleh sesekali kita menggunakan link-link YouTube agar anak itu melihat. Nah, juga disarankan juga kita guru PJOK bisa menggunakan itu. Ya, sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Kesempatan kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan ya, terkait tugas pedagogi olahraga, yaitu analisis penerapan olahraga secara pedagogi pada masa pandemi COVID-19. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.